Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang ancaman mereka yang menoleh di dalam salat. Tidak boleh ketika salat menoleh ke kiri dan ke kanan atau bahkan ke depan, karena Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba mulai menoleh, artinya tidak menetap pandangannya ke arah sujud, maka di saat itu Allah meninggalkannya. Allah tidak lagi memperhatikannya. Itu berdasarkan hadis yang telah kita baca. Baik, kita lanjut. Masih seputar kekhusyuan dalam salat. Berikutnya adalah at-tarhib min mashil husa wa ghairihi fi mawdi'is sujud wan nafkhu fihi li ghairi darurah. Ancaman tentang menyapu kerikil atau sejenisnya di tempat sujud dan menghembuskannya. Nah, ini maksudnya salah satu perbuatan yang dilarang. Larangannya berbentuk makruh, artinya bisa merusak kesempurnaan pahala salat, yaitu membersihkan tempat sujud ketika sedang salat. Di sini diibaratkan dengan kerikil, karena dulu di masa Nabi lantai masjid itu terdiri dari pasir dan kerikil. Jadi Nabi melarang seorang yang sedang salat menyibukkan diri ketika mau sujud dengan membersihkan tempat sujudnya, yaitu dengan menyapu kerikil dengan tangannya. Makruh. Begitu juga menghembuskannya. Jadi menghembus tempat sujud agar kerikil bergerak atau pasir bisa bergeser ke kanan dan ke kiri, makruh. Ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza qama ahadukum fis shalah," kata Rasulullah, kalau salah seorang di antara kalian mendirikan salat,
fala yamsah al-khusa, janganlah dia menyapu kerikil. Fa inna rahmata tuwajihuhu, karena rahmat Allah sedang dilimpahkan untuknya. Ini hadis pertama, hadis riwayat Tirmizi dan dihasankan. Lalu kemudian ada hadis yang kedua dari Mu'aqib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamsahil khusa wa anta tusalli, janganlah engkau menyapu kerikil ketika engkau sedang salat. Fa in kunta la budda, seandainya pun engkau harus melakukan itu, fawahidah taswiyatul khusa, maka cukup lakukan sekali saja, kata Nabi. Cukup lakukan sekali saja kalau engkau harus melakukan itu. Nah, hadis terakhir dalam masalah ini yaitu an Jabir radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an mashil khusa, tentang hukum menyapu kerikil fi shalah, ketika dalam salat. Faqala wahidah, kata Rasulullah sekali saja. Wa li an tumsaka anha khairun laka min mi'ati naqah kullaha sudul hadaq, kata Rasulullah, kalau engkau bertahan untuk tidak menyapu di tempat sujud dengan tanganmu, maksudnya itu lebih baik dari 100 ekor unta yang semuanya berbola mata hitam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis-hadis ini kita akan lihat maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama tadi, Rasulullah melarang menyapu kerikil. Tentu yang dimaksud dengan tangan. Jadi ketika pas mau sujud, kita sempatkan untuk bersihkan tempat sujud. Kata Rasulullah, jangan, karena engkau akan kehilangan rahmat Allah. Ini hadis yang pertama. Maksudnya, kenapa Nabi menyatakan kehilangan rahmat? Jadi maksud hadis Nabi tadi, Allah sedang memberimu rahmat, tapi dengan engkau menyapu, membersihkan tempat sujud, engkau bisa menghilangkan rahmat itu. Ini penyebabnya karena dengan tangan kita bergerak menyapu tempat sujud, otomatis kita telah melakukan gerakan yang tidak dibutuhkan, karena tidak ada tuntunan ketika sujud disuruh bersihkan dulu tempat sujud dalam solat. Kalau mau bersihkan sebelum solat. Jadi ketika kita berdiri mau takbir, lihat tempat sujud ada pasir atau ada sesuatu yang bisa mengganggu kenyamanan sujud, di situ bersihkan. Jangan dalam solat, karena dalam solat kita pasti melakukan gerakan tangan yang tidak dituntun dalam solat, dan otomatis itu menunjukkan kita tidak khusyuk dalam solat kita, mengganggu kekhusyuan dalam salat. Makanya dilarang untuk menyapu pasir atau kerikil di tempat sujud. Selama benda yang ada di tempat sujud itu tidak bernajis dan tidak menghalangi jidat atau dahi untuk bersujud, maka biarkan saja.
Jadi benda yang kotor belum tentu tidak suci. Di atas permadani, di atas lantai ada taburan pasir. Mungkin ada orang sebelumnya yang membawa pasir di kakinya atau apa saja, menyebar ke tempat sujud kita. Pasir itu benda suci. Selama kita yakin tidak ada najis, maka biarkan. Dan itu selama tidak menghalangi dahi untuk bersujud. Ini diperhatikan oleh Nabi, sampai Nabi mengatakan kalimat ini kepada sahabat. Orang yang melakukan ini biasanya kehilangan khusyuk karena dia fokusnya untuk proses menuju sujud. Dia enggak langsung sujud, dia memperhatikan dulu ni tempatnya kurang bersih. Jadi tangannya udah mulai bermain nih. Biasanya kan enggak bisa sekali itu, Pak. Pasti kita pas mau sujud tangan begini-begini nih, atau paling kurang mana? Pasti begitu. 3 kali bergerak tangan bahkan bisa menyebabkan batalnya solat. Lalu dalam hadis yang kedua, Nabi mengatakan kalaupun seandainya harus, arti harus berarti benda yang ada di tempat sujud itu harus dihilangkan karena menghalangi dahi terkena ke tempat sujud. Contoh, kita solat di atas lantai ini, tiba-tiba kita mendapatkan di tempat sujud kita ada batu, yang batu itu menghalangi dahi kita untuk sujud. Di saat seperti itu berarti harus. Kalaupun harus, kata Nabi, sekali saja, dari sekali saja, pindahkan benda itu sekali saja. Jangan tiap-tiap kali waktu sujud bersihkan. Kalau di masa sahabat yang kemungkinan terjadi adalah tidak rata. Jadi ada tumpukan pasir di satu tempat. Kemungkinan ada terjadi itu. Kita Bapak Ibu kalau sudah pernah menuju ke umrah atau haji, itu kan model pasir di tanah Arab itu kalau kita injak, kita tekan langsung jatuh ke dalam, langsung ngeruam dia. Itu kan otomatis bergelombang-gelombang pasirnya. Makanya orang injak-injak di pasir itu kan bergelombang-gelombang itu pasir, karena dia cepat sekali masuk ke dalam. Nah, bisa saja terjadi di Masjid Nabi di waktu itu ada tumpukan batu, tumpukan pasir yang tercipta karena tertekan oleh kaki dan tangan. Kalaupun harus, kata Nabi, sekali saja untuk meratakannya agar bisa sujud dengan baik. Tidak boleh berulang kalaupun harus. Nah, hadis yang terakhir, Nabi bahkan menyebutkan sebaiknya tinggalkan. Sekali boleh kalau itu ada darurat, tapi kalau meninggalkannya lebih baik, bahkan lebih baik daripada engkau menyedekahkan 100 ekor unta, kata Nabi. Artinya lebih baik engkau tahan, jangan bergerak kaki, jangan bergerak tanganmu, teruslah khusyuk di hadapan Allah dalam salat, itu lebih baik daripada seandainya engkau menyedekahkan 100 ekor unta yang sempurna. Nah, itu bahasa kiasan Nabi SAW. Artinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini benar-benar disuruh khusyuk, dan khusyuk itu lahirnya pada anggota tubuh. Kalau kita khusyuk, biasanya kita tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di depan kita, kecuali benda itu mengganggu betul. Kalau zaman sekarang pasir mungkin jarang didapatkan, rata-rata masjid sudah keramik. Kalau nggak ada keramik ya semen, mungkin pasir jarang, banyak yang permadani. Tapi ini terjadi berbeda tipe. Dulu pasir yang sering diratakan oleh sahabat
Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah melarang taqlibul khussa, membolak-balikkan kerikil. Jadi sahabat kadang-kadang bermain-main dengan kerikil. Ketika sujud, tangannya mencukeh-cukeh kerikil. Sambil sujud tu kadang-kadang dibulak-balik, kadang-kadang kerikilnya disusun dengan tangan yang ketika sujud. Itu terjadi, maka Nabi melarang membulak-balikkan kerikil ketika solat. Karena ada amalan itu dulu. Hari ini kita tidak bermain dengan kerikil. Bisa saja kita terganggu kekhusyuan kita. Kita bermain dengan benang yang ada pada permadani. Jadi kadang-kadang kita melihat permadani lembut begitu. Apalagi permadani yang luxe, itu kan tebal. Jadi ketika kita turun tu bergaris dia, Pak. Bergaris. Kadang-kadang jari kita waktu sujud mulai bermain-main dengan garis itu. Kita tulis I love you, contoh. Kita tulis Allah, tulis Muhammad di atas permadani. Jadi begitu kita bangkit nampak bekas tulisan kita. Sedang sujud kita nulis di tangan kita. Itu bermain-main, kiasannya sama. Maka kita bisa kehilangan rahmat Allah di situ. Berarti ada yang error dari pikiran kita. Kenapa kita enggak fokus ke Allah Subhanahu wa taala? Dan ini bisa terjadi pada orang-orang yang memang tidak khusyuk. Makanya terjadilah larangan bermain-main dengan tangan ketika sujud. Jadi letakkan tangan, jangan buat apapun. Ada yang kadang-kadang enggak nulis tapi suka lihat garis. Jadi waktu turun sujud tu dia turun panjang, pak garisnya panjang, teruk pak tangan sujud. Udah bergaris tu panjang dari bawah begini. Nanti waktu bangkit dari sujud dia tarik lagi dari sana tu. Dia tarik lagi. Dihapus garis pertama. Kehana buat. Yang pertama buat garis pas turun sujud. Waktu naik kembali untuk berdiri dia hapus lagi garis tu, tarik apa kan. Nanti waktu sudah berdiri dia lihat, oh hana tapah garis bunuh, ulang lom tiga rakaat kedua. Jadi ada itu yang model-model begitu, bermain-main dengan alas tempat sujud. Ini dilarang oleh Nabi. Nah, bagaimana dengan menyapu seandainya ada pasir di sini? Tiba-tiba kan kita habis sujud ada pasir di sini. Selama pasir itu tidak menutupi seluruh jidat, seluruh dahi, cuma satu tempat sedikit saja, tidak perlu pun disapu. Yang perlu dipindahkan kalau tiba-tiba menempel seperti kertas menutupi dahi. Itu segera cabut karena bisa membatalkan solat. Tapi selama cuma satu titik sedikit, enggak perlu kita sapu, biar saja. Jadi enggak perlu kita bermain-main dengan tangan begini. Enggak perlu. Ini banyak kita lakukan yang kita telah meninggalkan permintaan Nabi untuk betul-betul khusyuk di hadapan Allah. Banyak orang yang kadang-kadang bukan bermain dengan pasir, sampai pada urusan melipat kain sarung. Ketika mau turun, kemudian dia bereskan kain sarung, naik, dia bereskan lagi kain sarung. Jadi pas naik itu dia rapikan lagi kain sarungnya. Tangannya bermain dengan itu. Nah, ini adalah larangan-larangan. Tapi larangannya masuk ke dalam bentuk makruh. Tidak sampai membatalkan salat kecuali bergerak 3 kali. Baik, itu larangan, ancaman yang pertama. Dan yang terakhir untuk subuh hari ini kita lihat satu tarhib lagi, satu ancaman lagi, dan ini singkat, yaitu at-tarhib min mohon maaf, tadi ada satu hadis ya, tapi hadisnya masuk kategori dhaif, yaitu tentang meniup ya. Jadi meniup pun enggak boleh. Membersihkan dengan tangan, ada yang orang enggak bersih dengan tangan tapi dia tiup pas mau turun ke tempat sujud, dia tiup begitu Pak, sehingga berangkat pasirnya itu pun enggak boleh.
Ada yang enggak tiup dengan mulut, ditiup dengan hidung. Katanya. Itu sudah profesional betul itu cara tiup itu. Gehi dengan hidung. Itu enggak boleh. Kayak mana jadinya kotor sedikit, biar aja kotor. Selama benda itu suci, biarkan. Oh, kalau najis misal menempel di lantai tempat kita bukan disuruh sapu, malah kalau sapu kena tangan batal. Jadi bagaimana? Minggir. Ya, pinggirkan badan, pinggirkan kepala, jangan sujud di atas tempat bernajis itu. Nah, baik, yang terakhir yaitu at-tarhib min wad'il yad 'ala al-khasirah fi shalah. Ya, ancaman meletakkan tangan di pinggang ketika salat. Al-khasirah itu seperti orang berkacak pinggang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal nuhiya 'anil khasri fi shalah. Kami dilarang oleh Nabi untuk meletakkan tangan di pinggang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis yang lain, anna Nabi naha ayusalli ar-rajul mukhtasiran. Rasulullah melarang seseorang salat dalam keadaan meletakkan tangan di pinggang. Ada hadis dhaif tapi disahihkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ikhtisar fi shalah rahatu ahli an-nar. Salat dalam keadaan berkacak pinggang atau meletakkan tangan di pinggang adalah salat gaya istirahatnya penduduk neraka. Namun hadis ini dihukumi dhaif oleh banyak ulama. Namun walaupun begitu, ada juga yang menyatakan sahih seperti Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu kita luruskan dulu, walaupun hadis dhaif sebaiknya kita hindari dari berhujjah dengan hadis dhaif, tapi perlu kita fahami tidak selamanya hadis dhaif itu tidak benar. Bisa jadi isinya benar, namun dikhawatirkan terjadi penyelewengan. Kadang-kadang yang diucapkan Nabi itu benar, namun karena ada orang yang menyampaikan hadis itu punya karakter atau sifat yang dikenal tidak jujur, takut gara-gara ada dia dalam mata rantai hadis, dikhawatirkan dia mengubah maksud hadis. Bisa jadi dia enggak rubah, tapi karena sudah tertempel sifat buruknya, tidak jujur, maka Imam Bukhari, Imam Muslim begitu tahu ada dia, maka hadis itu dijatuhkan derajatnya. Jadi bukan bermakna selamanya langsung tidak benar, tidak. Dan ini memang perjuangan betul itu para ahlul hadis di dalam kutubut tis'ah, ahli hadis itu menyeleksi hadis. Namun kalau disepakati kedhaifannya, maka lebih baik kita tinggalkan untuk menghindari keraguan-raguan dalam beramal. Namun hadis dhaif masih boleh dipakai ketika berbicara tentang fadail amal, fadilah amal. Jadi masih boleh memberi semangat pada orang lain dengan hadis dhaif, namun tidak bisa dijadikan hujjah dalam fikih. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Nah, tipe kedua ini, salah satu ancaman Nabi adalah jangan letakkan tangan di pinggang. Jadi ketika salat tu pilihan dua. Kalau bukan diluruskan atau dilipat, pilihan dua. Yang berkacak begini, dalam salat taruh tangan begini atau sebelah begini, itu dilarang. Mungkin kita enggak berfikir, pandai mungkin kita, mana mungkin ada orang salat model taruh tangan begini. Sekarang yang insya-Allah mana mungkin, karena dianggap itu aneh. Tapi dulu bisa saja terjadi.
Ya. Makanya Nabi melarangnya. Dalam pandangan 4 mazhab, 3 mazhab menyuruh letakkan tangan, disuruh lipat tangan. Satu mazhab iaitu Imam Malik mengatakan meluruskan tangan lebih utama. Mazhab Malik solat begini, disuruh lepaskan tangan begini, enggak lipat. Ya, disuruh lepaskan tangan, itu lebih utama daripada melipatnya dalam pandangan mazhab Malik. Tapi 3 mazhab yang lain melipat tangan lebih utama daripada meluruskannya. Namun mereka pun berbeza pendapat di mana diletakkan tangan itu ketika dilipat. Mazhab Hanafi menyatakan letaknya di bawah pusar. Mazhab Hanafi mengatakan ketika lipat tangan, tangan itu dilipat tapi letakkan di bawah pusar, di miyuk pusar. Jangan terlalu ke bawah untuk meregam hal lain, kan? Di bawah pusar. Jadi begitu dalam mazhab Hanafi. Makanya bapak jangan heran kalau kita jalan-jalan ke mazhab, ke negara bermazhab Hanafi, mereka itu salatnya begitu, tangannya rendah semua di bawah pusar. Kalau kita pergi ke Maroko yang bermazhab Maliki atau Tunisia, itu tangannya begini semua orang salat, begini semuanya salat. Makanya ada orang yang kadang-kadang suka menyalahkan saudaranya, biasanya karena kurang jalan-jalan dan tidak suka membaca. Jadi muncul sifat fanatik dan terlalu sempit berpandangan sehingga mudah bengih dengan perbedaan. Dalam mazhab Syafi'i itu meletakkan tangan, jadi mazhab Hanafi tadi di bawah pusar, mazhab Syafi'i meletakkan di atas pusar, di bawah dada. Di atas pusar, di bawah dada. Ada pandangan sebahagian kalangan Syafi'iyah disuruh lebih ke kiri untuk meletakkan tangan tepat di atas jantung, di atas hati, ya, agar terkena detakan hati, ya. Karena hati adalah inti. Itu pandangan sebahagian kalangan Syafi'iyah. Makanya jangan heran juga kita akan melihat saudara kita kadang-kadang dia bawa sedikit ke kiri begini. Ada pandangan itu dalam kitab-kitab Syafi'i pun disebutkan. Tujuannya adalah meletakkan supaya tepat di atas hati. Makanya kita sering yang kita lihat, ya seperti bermazhab Syafi'i di atas pusar begini, di bawah dada. Mazhab Hambali kebanyakan mereka berpandangan letakkan tangan di dada. Nah, jadi yang melakukan begini dia telah mempraktekkan pandangan mazhab Hambali. Jadi begini, banyak kan sekarang yang kita lihat begini. Ini coba bapak tanya belajarnya di mana, gurunya dari mana, ikut pengajian di mana, pasti koneknya ke mazhab Hambali. Pasti. Ada orang yang kelima itu enggak letakkan tangan di mana-mana, memang enggak solat. Ini mazhab ahlun neraka. Jadi kita sesama yang solat mau letakkan tangan di mana saja ikut dengan petunjuk-petunjuk tadi. Itu mereka tadi berdalil masing-masing. Cuma saya enggak hafal lagi dalilnya. Itu tidak mengapa mau letakkan di sini, karena ini meletakkan tangan ini sunnah. Irsal boleh begini, tapi jumhur ulama lebih mengatakan lebih sunnah begini. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di bawah pusar. Oh, kita bermazhab Syafi'i tidak mengapa membiasakan di atas mazhab Syafi'i letakkan begini. Nah, ini yang ada petunjuk. Makanya selain daripada itu jangan. Dan itu pun hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Untuk apa disuruh lipat tangan? Agar tangan ini tidak banyak bergerak. Sama karena kita ini kalau tidak dituntun untuk letakkan satu tempat, itu macam-macam bisa bergerak. Itu salah satu hikmahnya. Baik, inilah yang hal-hal sederhana
Tapi perlu kita jaga di dalam solat kita, dan Allah melihat kita seserius mana menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah membukakan pintu surga bagi mereka yang tidak meremehkan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita cukupkan kerana di antara kita ada yang harus menyambung kerja. Insya-Allah kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.